Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Agama yang Bersinar pada hari ini Senin 3 April 2023 dengan judul pembahasan Karena Kasih Saya kepada Gerejanya. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Kolose 1 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Saudara-saudaraku yang kekasih, para rasul tidak menganggap hidup mereka berharga bagi diri mereka sendiri. Bersukacita karena mereka dianggap layak menderita, malu demi nama Kristus. Paulus dan Silas menderita kehilangan segalanya. Mereka menderita dicambuk dan dengan cara yang kasar dilemparkan ke lantai yang dingin, penjara bawah tanah, dalam posisi yang paling menyakitkan. Kaki mereka diangkat dan diikat di tiang. Apakah ketidakpuasan dan keluhan kemudian sampai ke telinga sipir? Oh tidak. Dari dalam penjara, suara-suara nyanyian sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan memecah kesunyian tengah malam. Murid-murid ini dihibur oleh kasih yang dalam dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan penebus mereka yang karenanya mereka menderita. Saat kebenaran Tuhan memenuhi hati kita, menyerap kasih sayang kita, dan mengendalikan hidup kita, kita juga akan menganggapnya sebagai sukacita menderita demi kebenaran. Tidak ada tembok penjara, tidak ada tiang martir yang kemudian dapat mengecilkan atau menghalangi kita dalam pekerjaan besar. Testimonies for the Church jilid 3 halaman 406. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Mazmur 69 ayat 33 dan 34. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kasih kita kepada Tuhan, maka kita harus menghidupkan satu kehidupan yang apa? Yang Tuhan telah rindukan bagi kita. Dia rindu agar kita, walaupun seperti Paulus dan Silas, menderita kehilangan segala-galanya, tetapi hati, cinta, dan kerinduan mereka kepada Tuhan tidak pernah hilang dalam pandangan mereka. Mereka tetap setia walaupun di dalam penjara. Suara nyanyian sukacita, puji-pujian mereka tetap lantunkan kepada penebus mereka. Biarlah hal ini juga boleh menjadi bagian kita. Oleh karena ketika kita menderita, Yesus pun telah menderita. Namun dia menderita sampai mati di kayu salib adalah untuk menebus kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh renungkan lagi saat ini. Menolong kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih oleh karena kami diajak untuk selalu dekat dengan Tuhan. Menderita dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kami akan selalu melihat bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menolong kami. Memberikan kehidupan yang lebih setia, dan kami akan selalu berserah kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Perlindungan penjagaan Tuhan kiranya jadi bagian kami. Berkati semua umat-umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa akan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan berjumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.